Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Mas Teguh Jati Purnama ya, yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran berkaitan dengan Al-Quran tadi ya. Ini sesuai juga gitu ya dengan tema kita pada kajian malam hari ini. Semoga tilawah tadi bisa menjadi amal baik, khususnya bagi yang membacakan, umumnya untuk kita yang sama-sama mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki gitu ya sesi materi gitu ya. Sesi materi ini akan disampaikan oleh bicara kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha. Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan lanjutan gitu ya, lanjutan tadabbur kitab At-Tibyan series dan mengenai tema adab dalam membaca Al-Quran gitu ya. Sebelum kajian dimulai, saya berharap kepada rekan-rekan sekalian gitu ya, untuk mempersiapkan diri, menyiapkan alat-alat kajiannya gitu ya, seperti buku, catatan, dan lain sebagainya. Dan langsung saja saya sapa nih. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah kita. Waalaikumsalam Lutfi Nur Hikmat, Alhamdulillah. Purnama dan Ukti Fatmawati. Barakallahu fikum. Mungkin secara wajah sudah kenal saya Ustadz ya, karena mungkin ini bukan pertemuan pertama kita Ustadz. Mohon maaf untuk malam hari ini wajah saya sedikit gelap. Sedikit gelap karena keterbatasan tempat di tempat pengungsian begitu Ustadz di Cianjur. Tidak apa-apa, yang penting bisa hadir dan bisa meramaikan kajian ini, bisa sama-sama gitu ya menimba ilmu yang insya Allah bermanfaat dari Ustadz. Kita tanya mungkin kabar Ustadz bagaimana nih untuk akhir tahun ini. Yang lebih penting kabar antum di pengungsian seperti apa? Ya. Ya kalau di sini ya kami alhamdulillah sih sehat-sehat Ustadz, sehat-sehat. Cuman ini aja Ustadz, anak-anak itu terkena trauma yang cukup luar biasa gitu ya. Ketika ada gempa sedikit langsung teriak, ketakutan, menangis begitu ya. Ya ini sedang diusahakan supaya trauma ini hilang gitu, supaya kita kembali kepada hidup yang normal begitu. Mohon doanya juga Ustadz supaya kita diberikan kekuatan. Insya Allah. Sahil umurku. Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz beserta keluarga? Alhamdulillah. Ustadz Di Depok sehat. Baik, siap Ustadz, mungkin supaya tidak menyita waktu banyak gitu ya, langsung saja saya berikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, ikhwatil iman, rahimani wa rahimakumullah. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kembali kajian dan pembacaan kita pada karya yang ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-adab huwal Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Hazal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang ingin meraih keadaban yang sempurna, kejarlah dari sumber adab yakni Al-Quran. Tapi keberkahan daripada sumber adab itu diyakini hanyalah akan diperoleh secara sempurna ketika kita mendahulukan adab terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka pada kali ini kita akan masuk kepada Al-Babus Sadis, yaitu bab yang ke-6, fi adabil qiraah, tentang adab bagaimana ketika kita sedang membaca atau akan membaca Al-Quran. Bagaimana yang perlu kita perhatikan, apa-apa yang utama. Maka Al-Imam An-Nawawi telah membuka kitab bab ini dengan kalimat beliau, hadzal babu huwa maqsudul kitab. Bab ke-6 inilah yang merupakan tujuan atau maksud daripada inti penulisan kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan, dan bab ini pasti adalah bab yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pembacanya. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi. Namun begitu, saya hanya akan menampilkan beberapa bagian saja daripada tujuan penulisan ini. Karahatil italah, ya, karena tidak atau meninggalkan terlalu berpanjang lebar. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan khawatir juga kalau terlalu detail, terlalu panjang, malah akan membuat pembaca kitab ini malah menjadi bosan. Maka tanpa berpanjang kalam, beliau langsung mengatakan, fa'awwal zalik, maka yang paling pertama dari adab ketika kita akan membaca Al-Quran, yang paling pertama untuk dihadirkan adalah annahu yajibu 'alal qari al-ikhlasu kama qaddamnahu. Seorang pembaca Al-Quran, dia wajib untuk ikhlas, ya, dalam membacanya. Ikhlas itu artinya kita sudah kaji bahwa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana telah beliau jelaskan pada bab sebelumnya. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, dan karena itu seorang pembaca Al-Quran harus menjaga adabnya terhadap Al-Quran. Fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillah ta'ala wa yaqra'u ala hali man yarallaha ta'ala fa innahu in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Seorang pembaca Al-Quran hendaknya dia menghadirkan perasaan, ya, hendaknya dia menghadirkan perasaan bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya hadir dalam perasaan kita bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan selain itu, hendaknya dia itu membaca Al-Quran dengan kondisi seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Maka kalimat yang terakhir ini kita jadi teringat dengan makna al-ihsan ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril waktu itu, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Dan waktu itu dijelaskan bahwa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah yang kemudian difahami oleh Syed Muhammad Naqib Al-Abbas, bahwa yang disebut ihsan itu adalah excellent, terbaik. Jadi bayangkan kalau kita sedang membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kita akan memberikan yang terbaik. Tentulah kita akan mencari yang terbaik, bukan sekedar kemudian dia boleh-boleh saja membaca Al-Quran dengan biasa-biasa saja, tapi dia ingin membaca Al-Quran dalam kondisi yang terbaik. Baik, yang pertama, ya, secara khusus beliau mengatakan, wayanbaghi idza arada al-qira'ah, ya, sebaiknya jika dia hendak membaca Al-Quran, an yunazzifa fahu bisiwak wa ghairihi. Hendaknya dia membersihkan mulutnya. Ya, kalau dahulu di masa Nabi SAW membersihkan mulut dengan siwak. Tapi kata kuncinya adalah membersihkan mulutnya. Bisa dengan siwak, wa ghairihi, bisa juga dengan selain siwak. Kalau dia ingin siwak, wal ikhtiyaru fis siwak, pilihan dalam masalah siwak, an yakuna bi'udin min arak, hendaknya dia bisa bersiwak dengan ranting pohon arok, ya. Jadi batang arok, pohon arok itu adalah kayu siwak yang paling bagus, aromanya juga harum, dan dia lebih bisa membersihkan. Dan disebutkan bahwa dia punya semacam hawa panas yang bisa mengangkat bakteri dan juga kuman-kuman mulut itu darinya. Nah, karena itulah gigi orang-orang yang menggunakan siwak itu dia lebih kuat, lebih kokoh. Ya. Berikutnya, ya, wa yajuzu bisairil idani wa bikulli ma yunazzif. Dia juga boleh dengan apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan mulutnya, ya kan? Kal khirqah al khasi kal khirqatil khashinah wal isnan wa ghairi dzalik. yakni seperti kain yang kasar, ya, dia bisa pakai kain yang agak kasar, ya, kemudian dia bisa pakai al-usnan, ya, usnan ini, ya, dia adalah pinggiran kain atau ujung kain, nah, itu disebut usnan, ya, usnan. Wa ghairi zalik, juga boleh menggunakan cara yang lain, ya, misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau membersihkan mulut itu dengan jari? Nah, itu dibahas oleh beliau, wa fi husulihi bil isba'il khashinati salasatu aujuhi li ashabi Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bersiwak dengan jari, apakah sudah disebut bersiwak kalau kemudian kita dengan jari membersihkan mulut kita? Maka menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka terbagi pada 3 pendapat. Tapi ashharuha, pendapat yang paling masyhur, annahu la yahsul, bahwa bersiwak dengan jari belum disebut bersiwak. Jadi kalau dia disebut bersiwak tentu
tidak perlu menggunakan arak. Nah, maka itu pendapat bahwa yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita membersihkan mulut dengan jari, dia belum disebut bersiwak. Tetapi ada pendapat yang kedua, asani yahsul. Pendapat yang kedua bahwa sudah disebut bersiwak. Wasalis, pendapat yang ketiga, yahsul in lam yajid ghairaha. Dia merupakan sesuatu yang sudah dianggap bersiwak kalau dengan jari, kalau tidak diperoleh apapun lagi. Misalkan kayu arok nggak ada, ya, kemudian kain yang kasar tidak ada, usnan atau tadi ujung pinggir kain tidak ada, ya, maka dia sudah dianggap bersiwak minimal dengan jari. Wala yahsulu in wajad. Tapi kalau ditemukan ketika dia bersiwak dengan yang lain, maka dia tidak lagi disebut bersiwak, maka dia harus kembali kepada apa yang bisa dilakukan untuk bersiwak tersebut. Nah, sekarang dari mana kemudian bersiwak itu? Maka kata beliau, wa yastaku ardan mubtadi'an bil janibil aimani min famihi wa yanwi bihil ityana bis sunnah. Maka hendaknya dia bersiwak memulai dari bagian kanan mulut, dan kemudian dia meniatkan bahwa aku melakukan ini adalah untuk menghidupkan sunnah, ya, untuk menghidupkan sunnah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yaqulu 'inda siwak, yaitu ketika kita sedang bersiwak, maka hendaknya kita berdoa. Nah, jadi ada doa membaca siwak. Kalau hari ini katakan sikat gigi, maka ada doa ketika kita sikat gigi. Apa bunyi doanya? Allahumma, ya Allah, barik li fihi, berkahilah ya aku pada aktivitasku membersihkan siwak ini. Ya, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, karena itu kemudian ketika kita bersiwak, hendaknya kemudian kita membaca doa tadi. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Kemudian ya qala al-Mawardi min ashabis Syafi'i. Berkata Imam Al-Mawardi yang juga seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, yustahabbu, sangat disukai, ya kan, sangat disukai, disunnahkan, an yastaka fi zahiril asnani wa batiniha, bahwa bersiwak itu dia dilakukan pada bagian luar gigi dan juga bagian dalam gigi. Jadi ketika kemudian seseorang itu bersiwak, maka mulai dari bagian gigi paling depan, kemudian bersiwak dengan bagian gigi paling belakang, ya. Wa yumirras siwak ala atrafi asnanihi wa karasi atrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Maka dia pun bisa menggosokkan siwak itu pada ujung-ujung giginya, dan jangan lupakan pangkal geraham daripada gigi, serta juga bersihkan langit-langit tenggorokan, dan khusus untuk membersihkan langit-langit mulut dan tenggorokan dengan lembut, dengan berhati-hati. Qalu, berkata para imam dalam mazhab Syafi'i, wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassit. Kalau kita hendak bersiwak, pilihlah batang kayu yang kondisinya pertengahan, tengah-tengah. Yakni la syadidil yubusah wala syadidir rutubah. Kayu siwak yang digunakan untuk bersiwak adalah yang tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Ya, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Fa in istadda yubsuhu layyanahu bil ma'. Kalau ternyata dia punya batang siwak terlalu kering, maka hendaknya bisa dilunakkan dengan air. Ya, dilunakkan dengan air.
wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi biiznihi. Tidak ada larangan juga, boleh-boleh saja. Kalau kita tidak punya batang arok, kita bisa meminjam ya batang arok milik orang lain dengan seizin pemiliknya. Ya. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin au ghairihi fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'ani qabla ghaslihi. Adapun kalau ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, ternyata mulut kita mengandung najis, yakni ada darahnya atau ada selain darahnya, maka makruh membaca Al-Qur'an sebelum kita membersihkan mulut kita dari darah atau najis yang sejenisnya. Wahal yahrum, apakah kemudian haram membaca Al-Qur'an ketika ada darah dalam bagian mulut kita? Misalkan di gusinya ada darah dan sejenisnya. Qala Ar-Ruyani, berkata Imam Ar-Ruyani, ya, Imam Ar-Ruyani ini Ar-Ruyani itu dari Ruyan. Ruyan itu satu qaryah, satu wilayah yang terkenal di masa itu, dan ada seorang ulama yang sangat terkenal yaitu Imam Ar-Ruyani, dan Imam Ar-Ruyani ini min ashabis Syafi'i an walidihi. Beliau juga adalah salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang kemudian diriwayatkan dari ayah beliau. Jadi beliau meriwayatkan kalimat dari ayah beliau, yahtamil wajhaini. Dalam masalah ini, kata ayah Imam Ar-Ruyani, ada dua jawaban. Apakah boleh atau tidak, haram atau tidak kita membaca Al-Quran ketika mulut kita mengandung najis atau kemudian mengandung najis seperti darah dan seterusnya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Wal asahu la yahrum. Pendapat yang paling sahih menurut ayahnya Imam Ar-Ruyani adalah hukumnya boleh, tidak haram. Ya, hukumnya tidak haram. Artinya tidak berdosa ketika kita membaca Al-Quran, ternyata kemudian ada darah, misalkan dalam gusi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita masuk pada bab yang kedua tentang membaca Al-Quran ini. Apa adab yang kedua ketika kita membaca Al-Quran? Wa yustahabbu an ala taharah, ya, wa huwa ala taharah. Maka sangat disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan bersih. Ya, fa inna qara'a muhdisan bi ijma'il muslimin wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Bila seseorang itu membaca Al-Qur'an dalam kondisi dia punya hadas, ya. Punya hadas ini misalkan dia batal karena keluar sesuatu dari dua jalur misalkan, maka dia tetap diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, dan inilah pendapat ijma' kaum muslimin, ya, dan hadis-hadis, dalil-dalil yang menegaskan masalah ini cukup masyhur dan banyak dikenali dan banyak sekali dalilnya. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain, wala yuqalur takaba makruhan. Seseorang yang membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas, dia tidak disebut telah mengerjakan perbuatan makruh. Dia tidak disebut sedang melakukan perbuatan makruh. Ya, bal huwa tarikun lil afdal. Tapi dia disebut meninggalkan yang afdal. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada seseorang yang berhadas di sini artinya adalah hadas kecil, ya, kemudian beliau membaca Al-Quran, maka kata Imam Al-Haramain, orang itu tidak disebut sedang melakukan sesuatu yang makruh, tapi orang itu sedang meninggalkan yang afdal. Artinya dia sedang meninggalkan yang utama. Ya, jadi artinya yang utama itu apa? Berwudu. Karena kalau kita hadas kecil berwudu. Tapi kalau belum berwudu, apakah boleh membaca Al-Quran? Maka tadi disebutkan hukumnya tetap boleh,
tapi dia telah meninggalkan yang afdal. Fa in lam yajid al-ma tayammam. Tapi kalau kemudian dia ingin berwudu dari hadas kecil, tapi tidak ketemu air, maka hendaknya dia bertayammum. Hendaknya dia bertayammum. Wal mustahadatu fi zamanil mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang wanita yang istihadah? Istihadah itu keluar darah terus-menerus, tidak ada berhentinya. Maka apa hukum bagi perempuan yang keluar darah terus-menerus? Disebut haid? Bukan, ya, tetapi membaca Al-Quran dia masih bernajis. Maka untuk khusus bagi perempuan yang istihadah, selama masa dia dihukumi suci, maka hukumnya seperti orang yang berhadas. Artinya, dikembalikan kepada kebiasaan haidnya. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 20 adalah keumuman dia dalam kondisi suci, maka dalam kondisi suci itu dia terus-menerus tetap keluar darah, maka dihukumi seperti orang yang berhadas. Ya, dihukumi sebagai orang yang berhadas. Tidak lagi dihukumi sebagai orang yang haid. Karena disebut haid tidak terus-menerus. Tapi haid itu ada batasannya. Wa ammal junubu wal haid. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana hukum seorang wanita yang junub dan haid. Apakah dia boleh membaca Al-Quran? Kata Imam An-Nawawi, fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an. Maka sesungguhnya diharamkan bagi wanita yang dalam kondisi junub dan juga wanita yang dalam kondisi haid untuk membaca Al-Quran. Kana ayatan au aqalla minha. Apakah dia membaca satu ayat atau kurang dari satu ayat, tetap dia dilarang. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffuzi bihi. Tapi boleh bagi seseorang yang haid dan junub untuk membaca Al-Quran tapi dalam hatinya. Di dalam hati membacanya selama tidak dilafazkan. Ya, selama tidak dilafazkan boleh dia baca di dalam hati. Wa yajuzu lahuma an-nazaru fil mushafi wa imrarihi 'alal qalbi. Juga dikatakan boleh dia membaca, melihat mushaf Al-Quran. Dia melihat mushaf Al-Quran, kemudian mengulang-ulangnya di dalam hati. Apa hukumnya? Boleh. Sekali lagi yang dilarang dalam mazhab Syafi'i kalau talaffuz, dia melafazkan. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairi dzalika minal azkari lil junubi wal haid. Maka telah bersepakat kaum muslimin bolehnya seorang wanita yang junub dan haid ya untuk membaca tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ghairi zalika minal azkar, dan jenis-jenis zikir lainnya, maka dia dibolehkan. Jadi sampai baris ini kita belajar bahwa boleh membaca zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan sholawat bagi wanita yang junub dan haid. Kita lanjutkan. Qala ashabuna, berkata juga para ulama mazhab kami, yakni Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, ya, wa kadza idza qala al-insan, demikian pula kalau kemudian seorang wanita yang haid dan junub kemudian dia bilang begini,
Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Nah, ini sebenarnya ayat Allah. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ini ada di dalam Quran surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat ke-12. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia, wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Ya, biquwwah. Peganglah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Misalkan seorang ibu punya anak namanya Yahya. Ya, seorang ibu punya anak namanya Yahya. Yahya disuruh pegang kitab. Nah, kemudian ibunya orang Arab, dia ngomong bahasa Arab. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wa Yahya, pegang kitab itu kuat-kuat ya. Dia tidak sedang membaca Al-Quran. Dia sedang bicara dengan Yahya. Dengan bahasa Arab. Maka berarti dia tidak sedang membaca Al-Quran. Berarti dia sedang ngomong bahasa Arab. Maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau dia mengucapkan ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, dengan meniatkan, oh itu ayat Quran. Ada dalam Quran surat Maryam ayat ke-12. Maka hal tersebut tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Wa qasada bihi ghairal Quran fahuwa jaiz. Jadi konsep besarnya adalah kalau seseorang membaca kalimat yang seperti ayat Quran tanpa meniatkan bahwa itu adalah ayat Quran, maka dia boleh. Wa kadza ma asbahahu, demikian juga yang semisal dengan hal tersebut. Ya, wa yajuzu lahu ma an yaqula indal musibah, ketika beliau dapat musibah, seorang wanita haid dan nifas dapat musibah. Biasanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, ya kan, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepadanya, raji'un, kami akan kembali. Ini ayat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ini ayat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Tapi kata Imam An-Nawawi, idza lam yaqsida al-qira'ah, boleh dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau tidak dimaksudkan sedang membaca ayat Al-Quran. Tapi refleks saja dia mengucapkan ya kalimat dalam musibah, istirja namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau dia membaca itu bukan karena diniatkan ayat Al-Quran, maka hal tersebut adalah boleh. Ya, tersebut adalah boleh. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata juga ulama-ulama kami dari negeri Khurasan, ya, dari negeri Khurasan. Wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah, ya, diperbolehkan ketika seseorang itu naik ke dalam kendaraan, biasanya kan kita baca doa. Misalkan di antara doa yang kita baca, bukan kebetulan, memang doa itu ada di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-13, yaitu bunyinya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina. Ya. Nah, kalau kemudian seseorang itu membaca ayat tersebut, ya, memang dalam konteks berdoa, ya, atau juga misalkan dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jelas Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-201 jelas. Tapi kata ulama-ulama Khurasaniyun, idza lam yaqsidal qiraa'ah, kalau dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, ya, kalau dia tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya yajuz, hukumnya boleh, tidak berdosa. Ya, yang dilarang itu adalah kalau kemudian kita membaca dengan maksud membaca ayat Al-Quran. Ya, jelas sampai di sini ya. Maka qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, fa in qalal junub, kalau kemudian seorang yang junub, wanita yang junub, dia mengucapkan bismillahi walhamdulillah fa in qasadal qira'ah
asa. Kalau dia baca bismillah, begitu juga dia baca alhamdulillah dengan niat membaca Al-Qur'an, maka dia telah bermaksiat. Ya kan? Dia telah berdosa. Ya. Wa in qasada dzikra aw lam yaqsida syai'an lam ya'sam. Tapi kalau dia cuma niatkan zikir, ya karena bismillah, zikir, dia tidak sambungkan ini bahwa ini ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian walhamdulillah, biasa mengucapkan alhamdulillah. Zikir saja. Lam yaqsid syai'an lam ya'sam. Dia tidak bermaksud bahwa ini sedang membaca Al-Qur'an. Lam ya'sam. Maka orang itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tetapi ya, ini ilmu tambahan. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang disebut ayat-ayat yang mansukh. Ayat-ayat yang terhapus karena sudah dinasakh oleh ayat-ayat sesudahnya. Ya. Jadi ayat itu masih kita baca berpahala, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Itu namanya ayat-ayat yang mansukh, terhapus. Ya, maka boleh ya wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Ya, jadi dibolehkan bagi orang yang haid dan junub untuk membaca ayat Allah yang sudah dimansuh, ya, yang sudah dimansuh. Contohnya, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuhumal battah. Ya, seorang laki-laki tua yang sudah menikah dan perempuan tua yang sudah menikah, kalau berzina maka rajamlah keduanya dengan sungguh-sungguh. Maka hal ini sudah kemudian dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya, ini satu contoh. Baik, itu bab yang kedua yang dapat kita baca. Berikutnya, tadi disebutkan kalau kemudian tidak ketemu air, maka hendaknya kita bertayammum. Kalau tidak ketemu air, maka hendaknya kita bertayammum. Ya, maka dalam hal ini bagaimana nasihat beliau? Idza lam yajidil junub awil haid ma'an tayammam. Kalau orang yang junub atau wanita yang katakan dia haid tapi sudah selesai haid dan dia ingin bersuci tapi dia tidak dapat air, maka dia boleh bertayammum. Nah, jadi tayammum itu bukan kemudian, dulu sahabat Nabi berlogika yang namanya tayammum itu ya kalau mandi junub itu air disiramkan kepada seluruh tubuh, maka kalau tayammum itu pasir disiramkan ke seluruh tubuh. Nah, tetapi tidak demikian. Yang disebut tayammum ya tayammum. Ya, jadi membersihkan dari junub, dia tidak perlu menyiramkan pasir ke seluruh tubuh, dia cukup melakukan apa yang disebut sebagai tayammum. Maka setelah dia melakukan tayammum, boleh baginya untuk melaksanakan sholat. Jadi wanita ketika dia nggak punya wudu, ketika dia tidak punya wudu, maka kemudian dia boleh bertayammum. Nah, sampai dia tidak ketemu air, dia tetap boleh bertayammum. Setelah dia tayammum, berarti dia telah suci. Maka dia boleh sholat, boleh membaca Al-Quran, boleh melakukan ibadah-ibadah lainnya yang sebelumnya diharamkan. Ya, termasuk bersama suami dan seterusnya. Tetapi kalau dia setelah bertayammum kemudian dia berhadas kembali, maka tentu dia kembali haram untuk melaksanakan sholat. Ya, tetapi hukumnya seperti orang berhadas, karena tadi kita telah jelaskan orang yang berhadas itu boleh membaca Al-Quran, boleh duduk di masjid, boleh melakukan ibadah lain yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kemudian ada air lagi, maka kemudian persoalan daripada tayamum ini kemudian pun dihilangkan. Ya, baik, itu poin-poin penting ya terkait tentang tayamum. Ya, saya lompati kepada yang keempat, ya, atau adab yang keempat dalam membaca Al-Quran. Ya, yakni wa yustahabbu an takuna al-qira'ah fi mawdi'in nazifin mukhtarin. Maka sangat disukai seseorang itu, bahkan sangat dianjurkan seseorang itu membaca Al-Quran
di tempat yang bersih, di tempat yang terpilih. Walihada, dan karena itulah istahabba jama'atun minal ulama. Dahulu banyak ulama yang melakukan al-qira'ah fil masjid. Membaca Al-Quran, mereka lebih memilih di masjid. Kenapa? Likauni jami'an lin nazafati wa syarfil buq'ah. Karena masjid itu memadukan antara tempat yang paling bersih, juga tempat yang paling utama, tempat yang paling mulia. Wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiyal i'tikaf. Dan membaca Al-Quran di masjid mengundang yakni tambahan keutamaan yang lain, yaitu adalah dia sedang beriktikaf. Nah, jadi kalau dia di rumah dia terdapat keutamaan iktikaf, tapi ketika dia membaca Al-Quran di masjid dia mendapatkan keutamaan iktikaf. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Karena itulah bagus sekali setiap orang yang masuk ke masjid, begitu masuk segera dia niat untuk i'tikaf. Sawaun kasura julusihi aw qallah. Ya, sama saja apakah dia itu berniat untuk duduk di masjid lama atau kemudian dia berniat untuk duduk di masjid dalam waktu yang tidak lama, ya sama saja. Sama-sama kemudian hendaknya dia berniat iktikaf itu lebih utama. Ya. Bal yanbaghi lahu awal dukhulil masjid an yanwiyal i'tikaf. Bahkan sangat utama begitu masuk masjid, ya belum ngapa-ngapain dia sudah niat untuk i'tikaf. Ya, dan ini merupakan adab yang sering ditinggalkan, kata beliau. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha'a dzikruhu wa ta'rifuhu as-sighar wal 'awam fa innahu mimma yughfalu anhu. Karena itu bagus sekali kalau informasi ini disebarluaskan, diperhatikan supaya diketahui oleh anak-anak, supaya diketahui oleh orang-orang awam, ya, supaya tidak banyak yang melalaikan, karena rugi sekali ketika kita masuk ke masjid tidak meniatkan untuk i'tikaf, ya. Nah, sekarang kemudian muncul pertanyaan yang sering didiskusikan, diperdebatkan, yakni tentang bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya, di dalam kamar mandi. Apa sebenarnya hukumnya? Wa ammal qira'atu fil hammam. Adapun membaca Al-Quran di dalam kamar mandi, faqad ikhtalafa salaf fi karahatiha. Telah berselisih para ulama salaf dalam memakruhkannya. Jadi perselisihannya pada memakruhkannya. Ya, jadi perselisihannya bukan pada perselisihan itu bukan pada apakah dia haram atau makruh, tapi apakah dia makruh atau tidak makruh, gitu ya. Faqala ashabuna, berkata ulama-ulama Syafi'i, la tukrah, tidak makruh. Artinya sebenarnya hukumnya tidak berdosa, tidak makruh. Wa naqalahul imam al-mujma' ala jalalatihi Abu Bakar ibn al-Munzir fil Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa qawlu Ata wa dhahaba ila karahati jama'atun minhum Ali ibn Abi Talib rawa anhu ibn Abi Dawud wa hakahu ibn al-Munzir an jama'atin minat tabi'in. Jadi di antara ulama yang mengatakan tidak makruh, di antaranya adalah Abu Bakar bin Munzir, yang bisa dilihat dalam karyanya Al-Ishraf dengan riwayat dari seorang ulama besar bernama Ibrahim an-Nakhai dan juga dari Imam Malik, dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Atta. Tapi ada yang mengatakan itu makruh, yang menisbatkan pendapatnya dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan pendapat ini juga nanti diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Ibn Munzir juga menjelaskan ada sekelompok tabi'in, misalkan Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, Imam Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Ma'khul, Qabisah bin Zu'aib, ya, dan seterusnya. Mereka ini meyakini bahwa itu hukumnya makruh, ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua, kata beliau. Qala Asy-Sya'bi, maka berkata Imam Asy-Sya'bi, ya, berkata Imam Asy-Sya'bi,
tukrahu qiraatul Qur'ani fi salasati mawadhi', ya, dimakruhkan membaca Al-Quran di 3 tempat. Fil hammamat, yaitu membaca Al-Quran di kamar-kamar mandi, dimakruhkan. Wal khusus, di tempat-tempat pembuangan kotoran, ya. Wa baitir raha wa hiya tadur, di tempat produksi, ya, di tempat penggilingan yang sedang sibuk beroperasi. Nah, maka ini tempat yang makruh. Wa an Abi Maisarah qala, berkata juga Abu Maisarah, ya, berkata juga Abu Maisarah, la yuzkarullahu illa fi makanin thayyib wallahu a'lam, ya, bahwa tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh berzikir yang ada asma Allah kecuali di tempat yang suci, wallahu a'lam, di tempat yang suci, wallahu a'lam. Nah, maka sampai titik ini kita belajar bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak memakruhkannya, tapi Imam An-Nawawi juga mengutip beberapa pendapat para ulama yang memakruhkannya. Dan inilah cara Imam Syafi'i mengajarkan fikih kepada kita, mengajarkan perbedaan di kalangan para ulama. Baik, berikutnya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di jalanan? Wa ammal qira'atu fit tariq, dan adapun membaca Al-Quran di jalanan, fal mukhtar annaha jaizatun ghairi makruhatin idza lam yaltahi sahibuha. Maka pendapat yang terpilih dalam bab ini adalah boleh membaca Al-Quran di jalanan, di area publik, tidak dimakruhkan selama orang yang membacanya tidak menjadi lalai, apalagi kemudian malah mengganggu orang lain, ya. Sahib. Fa inil taha sahibuha anha kurihat. Tapi kalau dengan membaca di area publik malah membuat dia lalai, maka itu makruh. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'is makhafatan minal ghalat. Ya, kalau kita lihat Nabi dulu pernah memakruhkan orang yang mengantuk membaca Al-Quran. Kenapa? Khawatir nanti terjadi kesalahan. Khawatir terjadi kesalahan. Maka dikiaskan dengan hal tersebut, sama, jangan sampai kemudian orang itu lalai karena gangguan-gangguan daripada sekitar. Tetapi juga warawa Ibn Abi Dawud an Abi Darda annahu kana yaqra'u fit tariq, bahwa Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW, dulu disebutkan pernah membaca Al-Quran di jalanan. Wa an Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu taala annahu adzina fiha, bahkan khalifah yang juga ulama yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala mengizinkan atas hal ini, ya, mengizinkan atas hal ini. Dan demikianlah saya kira 4 adab yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran tambahan bagi kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan mengkaji masih pada adab dalam membaca Al-Quran. Dari saya cukup sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kemudian kepada saudara MC. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz atas tambahan ilmunya pada kesempatan kajian malam hari ini. Tambahan mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sudah sama-sama kita simak dan semoga bisa menjadi bekal bagi kita bagaimana dan dalam kondisi apa dan cara bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan beradab kepada Al-Quran itu sendiri. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah untuk sesi selanjutnya kita memiliki waktu sekitar 22 menit lah ya, 21 sampai 21.20 gitu ya, memasuki sesi tanya jawab sesuai dengan materi yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun nanti bisa melalui raise hand langsung. Baik Ustadz, langsung saja ya Ustadz, kita mulai sesi tanya jawabnya. Dimulai dari pertanyaan pertama, ini dari kolom chat, ada saudara kita Mas Rizky Afandi Siregar. Saya bacakan Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Semoga Ustadz beserta keluarga dalam keberkahan Allah Ta'ala. Mau bertanya Ustadz, ada seorang akhwat yang merupakan hafizoh. Setiap harinya ia selalu merojaah hafalannya. Itu ia lakukan terus-menerus sebab sudah menjadi kebiasaannya. Namun pada satu kondisi, si akhwat datang bulan alias haid. Ingin sekali ia tetap merojaah hafalannya dalam kondisi tersebut. Pertanyaannya, apakah si akhwat diperbolehkan merojaah hafalannya dalam kondisi haid? Hukumnya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Ustadz. Tafadhol Ustadz. Mangga dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini terjadi perbedaan dari kalangan para ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i, meskipun dia seorang penghafal Al-Quran, maka dia tetap tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ya, hal ini untuk memuliakan, dan tetapi dia boleh untuk mendengarkan, ya, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dan dia bisa murojaah di dalam hati, atau dia bisa juga membaca mushaf, tapi dengan tidak melafazkannya. Namun begitu, terdapat beberapa ulama yang kemudian membolehkan, ya, untuk tujuan penjagaan pada murojaah hafalan Al-Quran itu sendiri. Karena itu hal ini dikembalikan kepada masing-masing, apakah akan berpegang kepada mazhab Syafi'i ataukah mengikuti pendapat beberapa ulama yang membolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin begitu jawaban dari Ustadz mengenai murojaah gitu ya. Pada saat haid memang tidak dianjurkan. Alternatifnya supaya tidak hilang hafalannya, bisa mendengarkan murotal gitu ya, dan murojaahnya dalam hati. Baik, kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan kedua, yaitu titipan. Pertanyaannya kurang lebih berkaitan dengan bersiwak Ustadz. Apakah diperbolehkan satu siwak dipakai lebih dari satu orang Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa dibolehkan meminjam siwak orang lain dengan izin dari pemilik siwak. Ya, dibolehkan menggunakan siwak orang lain dengan izin daripada si pemilik siwak. Maka dengan demikian, satu siwak boleh digunakan bersama selama ia dibolehkan oleh pemiliknya. Demikian, wallahu ta'ala. Siap, berarti insya Allah ya, penanya tadi diperbolehkan gitu ya, satu siwak dipakai untuk lebih dari satu orang. Lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita beralih lagi ke kolom chat dari Mbak Husniatun Nufus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum orang yang sengaja sholat ketika haid dan membaca Al-Quran ketika sedang haid? Apakah mendapatkan dosa besar? Bagaimana? Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Hukumnya Ustadz. Ketika seseorang sedang haid, maka diharamkan dia melaksanakan sholat. Maka ketika dia melaksanakan sholat di masa haid, wanita itu berdosa. Adapun membaca Al-Quran, maka tadi terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i diharamkan membaca Al-Quran. Tetapi terdapat beberapa ulama yang membolehkan dalam tujuan murojaah hafalan Al-Quran tadi. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, seperti itu mungkin ya Mbak Husniatun Nufus, jawaban dari Ustadz. Diharamkan berdosa begitu ya. Selanjutnya Ustadz ada titipan kembali Ustadz. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pada suatu hari, saya sedang dalam kehilafan. Saya terbangun subuh sekitar 6:04. Sekitar 15 menit lagi menuju duha. Saya sedang dalam kondisi darurat. Saya membutuhkan air wudhu, tapi ternyata air yang tersedia itu adalah air yang mutanajis, Ustadz. Jadi airnya itu air mutanajis, Ustadz, yang satu kolam bak itu aja, Ustadz. Airnya mutanajis, sedangkan untuk air yang mengalir saya sulit mendapatkannya. Apakah saya boleh tayamum, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Iya, jadi air yang dibolehkan untuk berwudu adalah air yang bersih, air yang suci, lagi mensucikan. Karena itu ketika terlihat air ada tapi tidak mensucikan, maka kondisinya sama dengan tidak ada air. Maka kalau memang tidak ada air di sekitar pondok sama sekali, maka
solusinya adalah seseorang itu bisa dengan bertayamum. Wallahu a'lam. Berarti bertayamum ya Ustadz kalau memang airnya mutanajis begitu. Mungkin begitu jawabannya ya. Baik lagi Ustadz ke penanya dari kolom chat dari Mbak Erin Niza Fradevi. Assalamualaikum Ustadz. Maaf sebelumnya kalau membaca Al-Quran niatnya buat murojaah itu gimana Ustadz? Soalnya kata Ustadz saya di pondok hukumnya boleh selama niatnya buat murojaah. Dan ada juga yang bilang nggak boleh Ustadz. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pendapat selama merujuk kepada ulama salaf as-salih yang otoritatif, maka dia adalah benar. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i memilih pendapat dilarangnya membaca Al-Quran dengan niat apapun. Ya, tetapi ada beberapa ulama yang membolehkannya. Maka kita tetap menghormati pendapat tersebut. Tapi bagi mereka yang ingin disiplin dalam mazhab Syafi'i, maka hendaknya dia membiasakan untuk tidak membaca Al-Quran dengan melafazkannya. Tapi dia bisa menggantinya tadi dengan mendengarkan tilawah Al-Quran secara berulang-ulang, mengulanginya dalam hatinya, sambil matanya dibolehkan untuk tetap membaca mushaf selama tidak dilafazkan dengan lisan. Demikian dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, mungkin begitu ya Mbak Erin terkait jawabannya sesuai dengan kedisiplinan terhadap mazhabnya gitu ya. Selanjutnya Ustadz ada titipan kembali pertanyaan mengenai tempat Ustadz. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan kondisi di pengungsian Ustadz. Ada satu daerah di Cianjur secara tempat rumah ini sudah luluh lantak. Kemudian tempat ibadah juga sudah roboh. Alhamdulillah sudah masih ada air. Cumanya kita sebagian ada yang mengungsi di dekat kandang Ustadz, kandang ternak. Ada sebagian yang bertanya Ustadz, saya boleh tidak mengaji di dekat kandang karena itu kan tempat kotoran. Tapi saya tidak di tempat kotorannya Ustadz, cuman dekat tempat kotoran gitu. Baunya masih kesengat, tapi apakah boleh saya diperbolehkan untuk mengaji Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab adalah memilih tempat yang terbaik. Yang terbaik dalam kondisi normal, bahkan para ulama memilih membacanya di masjid. Ya, itu yang terbaik. Tapi bukan berarti tidak boleh di rumah, tapi yang terbaik adalah di masjid. Itu dalam kondisi normal. Nah, sekarang dalam kondisi darurat, maka pilihannya membaca atau tidak membaca. Dan tidak ada tempat yang bisa dibaca kecuali di tempat tersebut. Selama tempat itu bukanlah tempat yang kotor, maka dia tetap diperbolehkan. Ya, bahkan tadi kita sudah belajar bahwa dalam mazhab Syafi'i, bahkan kalau kemudian seseorang itu harus membaca Al-Quran di dalam kamar mandi pun, hukumnya tidak makruh dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya tidak makruh. Yang memakruhkan tadi beberapa ulama seperti Imam Asy-Sya'bi ya dan seterusnya yang merujuk pada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan demikian di sini kita melihat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kita kembalikan pada apa yang menenangkan jiwa kita. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, berarti mungkin kalau darurat di tempat yang dekat tempat bau lah gitu Ustaz, diperbolehkan begitu Ustaz. Lanjut Ustaz ke pertanyaan dari kolom chat kembali, ini kembali dari Mbak Isnaini ya, Nur Fauzia. Izin bertanya Ustaz, jika kita sebagai guru akhwat yang sedang haid dan ada jadwal kelas menyimak setoran hafalan murid, apakah diperbolehkan membuka mushaf dan menyimak membenarkan hafalan murid? Mungkin begitu Ustaz pertanyaan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi dijelaskan, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan dibolehkan untuk melihat mushaf. Karena itu sebagai seorang guru, maka dia boleh melihat mushaf dan memberikan tanda bahwa bacaannya salah atau bacaannya keliru. Demikian. Wallahu a'lam. Begitu ya mungkin Mbak Isna ya, jawaban atas pertanyaannya. Lanjut lagi Ustadz, ada
pertanyaan kembali dari Mbak Erin Niza Pradevi. Izin bertanya lagi Ustadz, maaf ini sedikit melenceng dari tema yang saya tanyakan. Aurat perempuan itu yang benar seluruh tubuh atau kecuali muka dan telapak tangan? Yang benar menurut mazhab kita yang mana Ustadz? Syukron jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah pada kondisi sholat. Ya, lihatlah dalam kondisi sholat. Maka sholat itulah yang menjadi standar dalam kehidupan. Di sholat ada imam, ada makmum. Dalam kehidupan juga ada pemimpin, ada yang dipimpin. Di dalam sholat ada keteraturan, maka kita juga belajar pada keteraturan. Di dalam sholat juga ada aurat, maka di luar sholat juga ada aurat. Sama, sejalan. Maka sholat, ya, seorang wanita diperbolehkan menampakkan wajahnya dan telapak tangannya. Karena itulah kemudian di luar sholat dia hendaknya menutup selain wajah dan telapak tangannya. Tidak juga kakinya. Ya, maka kakinya hendaknya juga ditutup meskipun hanya untuk menjemur di depan rumah sebentar. Nah, kadang-kadang karena sebentar kita tidak kita meremehkannya. Maka terbiasa untuk disiplin dalam hal ini, maka itu adalah yang utama. Demikian, wallahu a'lam. Siap, terima kasih Ustadz jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin begitu jawabannya Mbak Erin ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan titipan lagi Ustadz. Ini agak keluar konteks dari empat tema tadi Ustadz. Pertanyaannya adalah apa adab kita terhadap Quran yang sudah rusak Ustadz, bisa terbakar, sobek, sehingga tulisannya sudah tidak terbaca begitu. Apakah boleh dibuang atau dibagaimanakan Ustadz sebaiknya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya Al-Quran itu dikumpulkan dan kemudian dibakar. Abunya kemudian ditanam ke dalam tanah. Demikian. Wallahu a'lam. Begitu ya. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sangat jelas sekali. Ini ada pertanyaan tambahan mungkin Ustadz. Tadi ada pertanyaannya sebetulnya sama Ustadz. Cumanya mungkin ibunya tertinggal. Mohon izin ya Ustadz. Mohon keridoannya untuk menjawab kembali Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada guru Al-Quran sedang haid, apakah bisa membaca talaqi Al-Quran ketika mengajar anak? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mazhab Syafi'i, maka tidak dibolehkan seorang guru Al-Quran membaca Al-Quran dalam kondisi haid. Maka hendaknya dia bisa mengajar pada kondisi normal, sehat. Dan tetap bisa memurojaah bacaan tanpa dia melafazkan bacaannya. Demikian dalam disiplin mazhab Syafi'i. Tapi juga dia bisa melihat pendapat beberapa ulama yang membolehkan atau tetap membolehkan untuk tujuan-tujuan yang khusus demi pertimbangan maslahat, tapi tidak dalam mazhab Syafi'i. Demikian, wallahu a'lam. Baik, siap Ustadz. Mungkin begitu ya jawabannya Bu Ika yang kami ulang jawabannya, semoga jelas dan bisa diterapkan gitu ya dalam kehidupan belajar mengajar. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi mengenai tempat Ustadz. Tentang tempat untuk mengaji kan adab-adabnya bisa disampaikan oleh Ustadz. Ini mengenai adab-adab menyimpan Al-Quran Ustadz. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Di atas lemari atau di mana Ustadz? Tempat menyimpan Al-Quran. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada disiplin dalam menyusun rak buku. Jadi Al-Quran dia diletakkan di tempat yang tinggi, di atas hadis, di atas buku sejarah, di atas buku akhlak dan seterusnya. Dia di tempat yang tinggi, yang mulia. Tapi juga di tempat yang mudah dijangkau, khususnya Al-Quran jika dia sering dibaca. Karena itu ambil titik yang memang tengah-tengah dalam hal ini, yakni dia di tempat yang mulia, dan ini bagian daripada adab, di tempat yang lebih tinggi daripada subjek lainnya, tapi juga bukan di tempat yang sulit dijangkau. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jawabannya mungkin di tempat paling tinggi dan tidak sulit untuk dijangkau ya. Kurang lebih pertanyaannya mungkin sudah habis Ustadz. Terima kasih yang sudah bertanya. Silakan mungkin bagi yang ingin bertanya, kami masih ada waktu sekitar 6 menit. Kalau memang sudah dirasa cukup,
Insya Allah kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Oh ada nih Ustadz, terakhir Ustadz ditanya titipan mengenai tata cara baca Quran Ustadz yang tidak menggunakan sandaran seperti dari kayu Ustadz. Ketika tidak ada sandaran dari kayu, sebaiknya cara bacanya gimana Ustadz? Apakah dengan tangan seperti ini Ustadz? Diangkat seperti ini atau bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Letakkanlah Al-Quran di tempat yang mulia. Kita bisa ambil bantal, ya, 2 susun, kemudian kita letakkan di atas bantal. Atau kita bisa letakkan di atas meja yang lebih tinggi, atau kemudian kita bisa pegang dengan tangan kanan kita, atau ketika lelah kita bisa gunakan tangan kiri kita. Maka tidak meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki kita, itu adalah bagian daripada adab kita kepada mushaf, bukan kepada Al-Quran ya, kepada mushaf Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Berarti yang penting di atas kaki ya Ustaz. Naam. Oh siap. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, demikian ya sesi tanya jawab kita pada kesempatan kajian malam hari ini. Banyak sekali insight ilmu mengenai adab-adab Al-Quran. Semoga kita kedepannya makin rajin Quran dan makin beradab dengan Al-Quran sehingga kita bisa menjadi generasi pecinta Quran. Terima kasih kepada sahabat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya dan kepada Ustadz ya yang sudah menjawab segala bentuk pertanyaan dari para jemaah. Semoga menjadi materi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustadz, untuk setelah sesi tanya jawab seperti biasa Ustadz untuk kebarokahannya saya memohon kesediaannya Ustadz nih untuk memandu doa tutup Ustadz untuk kajian malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik sahabat semuanya, marilah kita doakan mudah-mudahan hidup kita senantiasa berada dalam kemudahan, keberkahan, dan apa yang kita niatkan mudah-mudahan didekatkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki bagi kita adalah kebaikan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dan keluarga kita min ahlil Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqiminas salata wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz sudah memandu doa bersama kami. Semoga doa yang sudah kita panjatkan bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Jangan lupa gitu ya untuk senantiasa update di grup gitu ya mengenai kajian-kajian kita selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan.
Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan kepada rekan-rekan yang sekiranya memungkinkan untuk bisa buka kamera, silakan untuk dibuka kamera. Dipandu nanti untuk sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab, sesi foto dokumentasinya sama siapa, Mbak Fatma ini? Atau saya yang komando, nanti Mbak yang cekrek gitu ya. Boleh. Siap ya? Udah siap? Siapa lagi nih yang mau buka kamera? Kita foto bareng bersama Ustadz ya. Silakan. Oke, mungkin sudah dirasa cukup. Siap, mungkin slide pertama ya. Masih ada yang mau buka, silakan. Saya kasih hitungan nih sampai 10 deh kalau gitu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siap Mbak Fatma ya, kita foto bareng. Senyumnya ditonjolkan kecuali saya yang gelap ini. 1, 2, 3. Oke. Lanjut mungkin ke slide kedua Mbak ya. Oke, saya komando lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi ya, saya berterima kasih terus-menerus nih. Semoga bisa bertemu kembali di agenda selanjutnya. Tapi sebelum ditutup, ini kita ada beberapa pengumuman nih dari panitia. Mau disampaikan sama siapa? Pengumuman? Apakah jadi pengumumannya? Oh, mungkin pengumumannya ini ya. Pengumumannya ya. Saya mohon izin sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita membuka layanan infak dan komitmen fee gitu ya, sesuai dengan nomor rekening yang sudah kami tampilkan di layar. Bisa melalui MQ, Muhibbul Quran atau KOF ya, KOF Institute. Kajian ini merupakan kajian kolaborasi antara Muhibbul Quran dan KOF Institute. Nah, setelah itu ada informasi untuk mengisi feedback ya, mengenai kajian kita pada malam hari ini. Silakan diisi, di screenshot mungkin HP atau laptopnya supaya linknya tidak hilang. bit.ly/feedback mk strip kof gitu ya. Silakan mungkin di screenshot, nanti diisi feedbacknya untuk kemajuan kajian kita ke depannya. Baik, mungkin itu pengumuman-pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Kita doakan semoga Ustadz sehat selalu sehingga senantiasa istiqomah nih bagi ilmu kepada kita. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Saya Lutfi Nur Hikmat sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Lutfi Nur Hikmat selalu dalam kesabaran ya. Amin. Mohon izin live ya. Siap. Fadol, bagi yang ingin melanjutkan aktivitas setelah kajian, silakan boleh meninggalkan ruangan. Jazakallahu khair. Ada tambahan atau boleh meninggalkan ruangan? Sudah tidak ada tambahannya. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lutfi. Terima kasih semuanya. Teman-teman, masih di recording ya, Mak?